Terima kasih atas sambutan yang oleh Ustadz Zainul Fiqi. Sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Sohibul Bait kepada beliau Al-Mukarram Kiai Yusuf Anwar Thohir. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah ma dhaqat illa farrajahullah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat yang kami muliakan, sahibul ma'had Gus Khalilullah Anwar, juga segenap keluarga-keluarga sahibul hal, keluarga dari Mbah Kiai Muhyiddin Al-Amin beserta para santri, para alumni, juga keluarga dari Kiai Abbas, wabil khusus sahibul fadilah Al-Hafidh Kiai Majid dari Jogja. Beliau yang merupakan guru daripada putra Gus Khalil Anwar, gurunya Mahi. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh Allah kita pada pagi hari ini dipertemukan, dihadirkan di tempat yang mulia ini, tempat yang disirami rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah telah menurunkan ke tempat ini para malaikat rahmat yang jumlahnya pasti lebih besar dibanding para hadirin hadirat pada pagi hari ini. Juga majelis yang sangat mulia yang pasti dihadiri oleh arwah-arwah yang kita kholi, arwah-arwah para guru, arwah-arwah orang-orang besar, arwah-arwah orang mulia, besar dan mulia fit dunya wal akhirah. Dan beliau-beliau akan menyaksikan kita yang hadir di tempat ini, akan disaksikan oleh beliau di tempat ini, dan insya Allah beliau yang mendapat syafaat pasti akan memberi syafaat kepada kita, sehingga kita dipastikan akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mungkin sedikit riwayat yang bisa saya sampaikan, satu saja. Kiai Anwar Thohir. Kiai Anwar Thohir ini yang saya tahu beliau pernah nyantri di Sukabumi, kemudian pindah ke Buduran, dan di Buduran itu pernah paman daripada Kiai Anwar. Setelah beliau nyantri,
kemudian oleh Allah ditempatkan di Dusun Sawah Tengah, Kecamatan Pajati, Kabupaten Malang, yang sebelumnya itu dipertemukan oleh Allah dengan Mbah Kiai Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin. Pertemuan yang sangat indah antara seorang murid dengan seorang guru atas isyarah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah jalinan kekeluargaan antara keluarga Kiai Abdul Hayy Muhyiddin Al-Amin dengan Sawah Tengah sampai sekarang masih terus berjalan dan sangat baik. Kiai Anwar waktu di Sawah Tengah awal-awal, yaitu di saat masih ada Belanda, antara Sawah Tengah dengan markas Belanda itu jaraknya cuma 1 kilo, tepatnya di pabrik gula Kebonagung. Pabrik gula Kebonagung itu dulu markasnya Belanda. Dan di Sawah Tengah itu sebagai titik perjuangan para kiai, para santri, sehingga di Sawah Tengah itu ada yang namanya isian gemblengan. Pada saat itu Kiai Said bikin kulah, kemudian orang-orang yang mandi di situ itu ditembak oleh Belanda, sudah nggak bisa. Yang isian ke Sawah Tengah, yang gemblengan itu jauh-jauh, sampai saya pernah ke daerah Pasuruan, Sawah Tengah. Masya Allah, orang jodoh datang ke Sawah Tengah untuk dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan negara yang kita cintai ini, negara yang kita lahir, dan nanti kita akan dikebumikan di negeri ini. Itu peran di Sawah Tengah. Lah, Mbah Kiai Anwar itu adalah tangan kanan daripada Kiai Said. Saat Kiai Anwar masih punya anak 1, itu sudah sering, karena di situ sebagai pusat perjuangan, maka jarak yang sangat dekat antara Sawah Tengah dan markas Belanda itu menyulitkan para tentara, para santri untuk merahasiakan hal-hal yang harus dirahasiakan. Sehingga di Sawah Tengah itu banyak, sampai sekarang banyak senjata-senjata yang dibuang di WC. Kata orang-orang tua, dulu letaknya di sana, banyak senjata-senjata yang dibuang di sana, dekat dengan Belanda. Termasuk ada peninggalan Belanda, bel, lonceng yang besar itu, sampai sekarang di Sultan masih ada itu. Lah, karena Mbah Anwar itu tangan kanan dalam perjuangan Mbah Said, maka Mbah Anwar itu berkali-kali ditahan oleh Belanda di Kebonagung, yang sekarang menjadi pabrik gula itu. Akan tapi di saat di sana para tahanan-tahanan itu disiksa, ditendang pakai sepatu, dipukul, Mbah Anwar tidak pernah, kalau sudah melihat, meninggalkan, nggak pernah disiksa sama sekali. Kemudian dikeluarkan, tangkap lagi, dikeluarkan lagi, tangkap lagi, dikeluarkan lagi. Banyak hal yang sering ditunjukkan oleh beliau, Mbah Anwar. Pernah juga ini, Neng Am, pernah kehilangan mas-masan di Kepanjen, jaraknya mungkin sekitar 11 kilo dari Sawah Tengah. Hilangnya di Panjen, susah, masih hilang, susah. Akan tapi di saat pulang, bagi aku sudah pegang mas itu. Ini yang kamu cari. Hilangnya 11 kilo, hilangnya 11 kilo, sudah ada di rumah mas itu. Pernah juga, pernah saya saksikan, ada orang-orang urusan kesulitan, punya masalah, ketemu Mbah Anwar, selesai. Yang sakit
Yang ada masalah, istrinya lari, suaminya lari, semua urusan beres kalau ketemu sama Kiai Anwar. Pernah saat Gus Khalil ini mau bangun pondok, Gus Khalil ini sebelum bangun pondok di sini itu sudah ada rencana untuk melaksanakan amanah bagi Abdul Hayy untuk bikin pondok di Purwodadi. Batu bata sudah siap, material sudah siap, kayu kan sudah siap. Lah itu di Sulawesi Tengah waktu itu saya, kayu yang besar yang dari pohon kelapa itu pernah jatuh kemudian ngenai kaki santri, sampai besar kakinya itu. Lah itu dipegang sama Kiai Anwar itu langsung sembuh. Dan banyak hal, mulai ilmu pertanian, tentara, urusan kantor, semua beres. Tapi memang begitulah. Kalau kita mungkin sekarang ya punya keahlian, punya gelar-gelar, itu hanya satu urusan. Dokter ya cuma ngobati. Untuk menjadi tentara nggak bisa. Tentara ya cuma tentara. Biasanya perang, untuk jadi dokter nggak bisa. Akan tetapi orang-orang yang mendapatkan makom yang dulu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, semua urusan bisa dikuasai. Mungkin ini yang seperti yang tadi disampaikan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan karomah-karomah yang dimiliki oleh para wali itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas al-Hadrami, anna karumatullah li awliyahi la tanqati bi mautihi bal yazdad kama kana. Bahwasannya dikatakan wali-wali Allah diberi karomah oleh Allah, la tanqati'u, tidak terputus di saat dia meninggal, akan tetapi di saat dia mati itu bahkan karomah itu lebih banyak. Dan ini yang sering kita lupakan. Kita sering dekat dengan seorang ulama besar, kita sering dekat dengan seorang kiai, tapi begitu kiainya sudah meninggal, sudah nggak pernah datang ke pondok itu, nggak pernah ziarah ke makamnya. Ini adalah suatu kekeliruan dalam kita memahami. Beliau masih ada, bahkan dikatakan kalau ada wali terus kita datang waktu masih hidup, bisa memberi kita bantuan apa saja, meskipun dia mati masih bisa membantu kita. Wali itu kalau punya makom tidak begitu tinggi, maka Allah Ta'ala yuwakilul malaikah, memerintahkan malaikat untuk menyampaikan hajat-hajat para santri, hajat-hajat orang cinta sama kiai itu, sama wali itu, membutuhkan apa saja akan dipenuhi. Lewat malaikat disampaikan kepada kiai yang sudah meninggal itu, wali yang sudah meninggal itu. Akan tetapi kalau wali punya makom yang tinggi, maka wali itu sendiri akan memenuhi kemauan-kemauan orang-orang yang berziarah di situ. Seperti halnya Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Habib Abdul bin Haddad, Abu Bakar As-Sakron, Abu Bakar Al-Adani, Abu Bakar Segaf Gresik, ini punya makom yang tinggi. Orang-orang dulu ke wali ini sangat suka. Seperti ini siapa? Gus Khalil, sampai mobilnya ditulisi sarpuh, sarjana kuburan. Ini perlu kita contoh, bagaimana itu sekarang karomah yang dimiliki oleh yang sekarang di Holi, hari ini di Holi Sunan Ampel, kemarin Muslimat hari Jumat, dan sekarang yang laki-laki hall besar di Sunan Ampel sekarang hari Minggu pagi ini. Beliau Sunan Ampel ini punya rasa rahmah, kasih sayang kepada sekitar. Sekarang berapa orang yang mendapatkan rahmah kasih sayang daripada Sunan Ampel? Pedagang-pedagang itu berapa? Yang punya bis itu, bisnya bisa payu, bisa laku karena Sunan Ampel, dan seterusnya. Ini yang dikatakan bal yazdad, akan bertambah. Maka dari itu saya mungkin mengingatkan para alumni yang sudah lupa dengan makom kiainya, yang sudah lupa dengan makom para wali, kita kembali untuk menyambung rohani beliau-beliau. Memang kita nggak sama
tahunnya hidup dengan Sunan Ampel. Nggak sama kita hidupnya, nggak sama, nggak bareng sama para sahabat, para tabi'in Rasulullah SAW. Akan tetapi rohani kita bisa dipertemukan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Innal arwah junudun mujannadah. Idza ta'arafat ta'atafat, bahwasanya roh itu akan menggerombol-gerombol, mendekat, mengumpul kalau ada kecocokan. Dan ini yang kita harapkan. Jauh-jauh dari Jawa Timur, dari Pasuruan, dari Malang, dari Jepara. Untuk apa? Apa hanya sekedar untuk menyenangkan Gus Wali? Tidak. Justru kita yang butuh nyambung rohani kita dengan Mbah Kiai Abdul Hayy. Justru kita yang mungkin belum pernah tahu dengan Mbah Kiai Hamid, rohani kita bisa sambung dengan Mbah Kiai Hamid. Kita yang belum pernah ketemu dengan Kiai Abdul Hayy Muhyiddin Alamin, dengan kita hadir di sini akan roh kita sambung dengan beliau, dengan Abuya Sanusi dan arwah-arwah lain, arwah Az-Zakiyah Thahirah yang lain, arwah-arwah suci yang lain yang hadir di tempat ini untuk memuliakan acara ini. Kita akan dikelompokkan di situ, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana cerita Kiai Abdul Hayy? Bagaimana cerita Kiai Abbas? Ghaniyun Anisyafi, nggak perlu dijelaskan karena beliau adalah guru daripada Kiai Anwar Thohir. Mungkin sedikit daripada manaqib beliau agar kita sedikit tahu tentang siapa kita kholi. Kalau Kiai Hamid sudah masyhur bagaimana maziah beliau, keislaman beliau ya sudah masyhur sampai saat khol Kiai Hamid yang kemarin itu ulama besar Amerika datang untuk menghadiri acara kholnya Kiai Hamid, ingin untuk mendapatkan barokah daripada barokahnya ilmu Kiai Hamid, barokahnya istiqomahnya Kiai Hamid. Syekh siapa itu Al-Kabani itu? Syekh Hisham Al-Kabani itu ingin mendapatkan berkah itu, datang di acara di hall yang kemarin itu. Hallnya Sunan Ampel, tamu-tamu dari Yaman banyak datang ke situ. Hallnya Habib Alwi Solo, tamu-tamu dari Yaman, dari Madinah banyak datang ke Solo. Mereka orang yang besar, orang yang alim-alim, yang sudah masyhur kealimannya, datang di acara hall. Itu artinya betapa pentingnya bisa kita hadir di acara hall. Mungkin kita kurang banyak tahu tentang keistimewaan di acara hall, tapi semoga kita mendapatkan keberkahan daripada sebatas pengetahuan kita, akan tapi kita mendapatkan keberkahan seperti yang sudah diketahui oleh para orang-orang yang soleh. Semoga kita digolongkan oleh orang-orang yang soleh. Uhibbus sholihin wa lastu minhum la'alli an anala bil syafa'ah. Kita senang dengan orang-orang soleh. Semoga kita digolongkan orang-orang yang soleh dan kita mendapatkan syafaat orang-orang yang soleh. Mungkin ini yang terakhir, saya sebagai sahibul bait mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua, juga atas usaha yang maksimal. Saya tahu sendiri bagaimana repotnya para panitia, tapi dibanding keberkahan, insya Allah usaha kita sangat sedikit dibanding keberkahan. Melihat betapa istimewanya acara ini yang dihadiri oleh roh-roh orang-orang yang mulia. Yang terakhir, semoga kita digolongkan menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita insya Allah akan mendapatkan syafaat orang yang paling mulia, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.